آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuh. Allahumma kun waliyika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati jami'an rahimakumullah. Wabil khusus yang kita muliakan, saya hormati guru kita Al-Muhtaram Ustaz Baran Sutarja yang sudah pamitan karena ada acara di yang lain. Al-Muhtaram guru kita Ustaz Sobari, para asatidz yang lain, para guru, ikhwani jami'an, remaja, putra putri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang penuh berkah ini, kita mendapatkan anugerah dan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menghadiri acara yang sangat penting seperti ini. Jadi hadirnya kita, baru hadir saja sudah nikmat dan rezeki yang besar. Walaupun ngantuk, walaupun capek, sudah nikmat, sudah rezeki. Ya. Walaupun ngantuk. Yang nggak ngantuk dapat lebih banyak. Jadi kalau kita ke lautan itu, kita pergi ke laut tergantung ya kita membawa alat seperti apa. Yang bawa sendok dapatnya air 1 sendok. Yang bawa gelas dapat air 1 gelas. Yang bawa ember dapat 1 ember. Yang bawa tangki dapat 1 tangki. Jadi malam ini malam qadar, malam dibukanya pintu rahmat seluas-luasnya, ditutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Itu tergantung ikhtiar kita tentunya. Ini bahasa kinayah, artinya dibuka pintu surga, dibuka sebesar-besarnya kalau kita yang buka. Ya, kalau kita nggak buka, di rumah tidur santai, berokok gitu, karena kenyang. Iya, buat orang yang tidur itu gak dibuka pintu rahmat. Buat yang hadir di sini, yang semangat berdoa itu dibuka. Pintu neraka ditutup. Ya, iblis katanya dirantai, setan dirantai. Bagi yang berdoa, itu bahasa kinayah. Karena ada hadis menjelaskan bahwa pada malam Ramadan, pada malam qadar ini, setan-setan dirantai. Tapi kok maksiat jalan terus? Ada nggak maksiat malam qadar ini? Bulan puasa ada nggak yang ke puasa? Ya. Kalau kita ke pasar kelihatan kan, yang merokok, ngepus enaknya, yang minum, udah kayak bulan puasa. Kalau ke pasar itu, berarti mereka bagaimana? Setannya dirantai atau enggak? Jadi nggak dirantai, ya. Jadi setan dirantai itu maksudnya orang yang berpuasa itu puasanya menciptakan rantai-rantai non materi, rantai-rantai ma'nawiyah, rantai-rantai ruhaniyah. Karena setan nggak bisa dirantai. Namanya setan kan non materi, ya nggak bisa dirantai. Rantai pakai yang non materi juga, pakai ruhani juga yang nggak kelihatan. Dengan doa, dengan zikir, dengan iman, dengan tawakal, itu rantai setan.
Sehingga kalau setan dirantai, itu yang kita merantainya dengan puasa kita yang benar, dengan doa zikir kita yang betul, membentuk rantai sehingga setan tidak mampu menggoda kita. Itu maksudnya begitu ya. Tadi sudah disampaikan tentang beberapa poin penting terkait masalah surat Al-Qadar, surat yang sangat agung yang luar biasa. Karena surat Al-Qadar itu menjelaskan tentang keagungan malam Qadar. Banyak pendapat tentang masalah malam Qadar dari para mufassir, ahli tafsir. Nah, mereka yang mengakui imamah atau wilayah lebih dalam lagi tentang makna surat Al-Qadar. Lebih dalam bagaimana? Karena surat Al-Qadar itu menunjukkan dan menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada malam Qadar. Bahkan Al-Quran sudah turun, sudah lewat pada masa Nabi. Bahkan sudah turun berangsur-angsur selama 23 tahun. Sudah dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu. Masih turun lagi sekarang. Dan turunnya bukan lagi wahyunya, bukan lagi teksnya, bukan lagi lafaznya, tapi kandungannya, isinya, kemudian pemahamannya, takwilnya kepada Imam Mahdi, sehingga bisa dituangkan, diterapkan turun masa 1 tahun. Itu maksud turun Al-Quran pada malam Qadar, ke dalam jiwa, ke dalam ruh dan hati Imam Mahdi. Nah, bagi yang tidak meyakini adanya imam itu nggak ada. Setelah Nabi wafat, Nabi meninggal, nggak ada imam. Ya ada sahabat, ada khalifah, imam nggak ada. Berarti surat Al-Qadar turun kepada siapa kalau nggak ada imamnya? Kepada siapa? Kan imam nggak ada. Al-Qadar menjelaskan adanya Al-Quran, ada pahamnya turun pada imam. Jelas sekali ayatnya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu, artinya tatanazzalu, turun terus menerus malaikat. Para malaikat sangat banyak, termasuk Jibril. Waruh juga Ruhul Qudus, yang lebih tinggi daripada malaikat turun. Turunnya kemana? Kan imam nggak ada, turun kemana? Bagi kamu punya imam, jadi nggak berlaku surat ini. Nah, yang punya imam yang berwilayah turun pada Imam Mahdi begitu. Kita nikmat yang besar kita memiliki imam. Kita memiliki imam sehingga turun Al-Qadar ini, surah Al-Qadar pada imam, jadi klop nyambung begitu, bisa diterapkan. Itu tentang kamu surat Al-Qadar. Al-Qadar, saya akan bacakan tentang Qadar ini dari beberapa riwayat di dalam kitab namanya kitab Al-I'tiqadat, kitab Syekh Saduq, kitab akidah, dengan diambil dari hadis-hadis Nabi dan riwayat dari Pak Sumin yang cukup penting. Kitabnya namanya Al-I'tiqadat, ini cukup tebal ya. Karena sangat luas, saya akan bacakan beberapa hadis berkaitan masalah Al-Qadha wal Qadar yang dikandung dalam surat Al-Qadar. Kita bahas sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Apa kata Imam Mas'ud kita tentang Qadha Qadar? Pada halaman 75 ada bab yang berbunyi Babul i'tiqadi bil qada'i wal qadar. Bab tentang keyakinan terhadap qada dan qadar. Qala Syekh Abu Ja'far rahmatullahi alaih, berkata Syekh Abu Ja'far itu Syekh Saduq, i'tiqaduna fi dzalika, keyakinan kita ini, pecinta Ahlul Bait, pengikut Ahlul Bait, keyakinan kita terhadap qada dan qadar apa? Kata beliau, keyakinan kita adalah qaulus shadiq alaihissalam, sesuai dengan riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Kepada siapa? Li Zurarah, kepada Zurarah. Hina sa'alahu faqala, ketika Zurarah sahabat Imam Ja'far Shadiq, murid beliau, bertanya kepada beliau, wahai Imam, ma taqulu fil qada'i wal qadar, bagaimana engkau menafsirkan, memaknai tentang qada dan qadar? Qala Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkata, aku berkata, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza jama'al ibadah, ketika nanti menghimpun, ketika mengumpulkan para hamba-hambanya di hari kiamat, yaumul qiyamati, sa'alahum amma aida ilaihim, Allah akan menanya mereka tentang perjanjian terhadap mereka.
tentang berbagai janji, yaitu syariat, perintah, larang disampaikan. Walam yas'alhum amma qada alaihim, dan Allah tidak akan menaikkan kepada mereka dari kiamat tentang apa yang telah ditetapkan kepada mereka. Itu hadisnya begitu, tapi punya makna yang luas dan mendalam. Singkatnya bahwa kita manusia akan ditanya tentang syariat, tentang adanya perintah dari Allah, adanya larangan dari Allah, kita lakukan atau tidak ada dari kiamat. Itu yang ditanya. Kalau tidak, kenapa tidak melakukan? Ya. Ketika meninggalkan, kenapa meninggalkan? Apa karena sudah gila? Ya. Maka orang gila nggak wajib puasa, ya enggak? Jadi kan ditanya. Jadi kalau ingin nggak puasa ya gila aja, ya enggak? Kalau ingin nggak sholat, ya boleh nggak sholat ya gila aja. Tapi yang ditanya sebab gilanya. Betul, ketika gila ditanya sebab gilanya kenapa? Begitu. Jadi tentang syariat ditanya nanti. Walam yas'alum amma qada alim, dan ditanya tentang ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketetapan itu, ketentuan. Kalau sifatnya tahwi ini kita nggak bisa bertanya, kita pun nggak ditanya. Ya, misalnya Bang Doni laki-laki, Bang Doni laki apa perempuan? Coba lihat, laki. Nggak ditanya, Bang Doni kenapa kamu laki-laki? Kenapa kamu orang Depok? Kenapa kamu orang Indonesia? Kenapa itu kamu besek? Nggak ditanya. Iya. Yang mancung kenapa? Itu kamu mancung. Yang tinggi kenapa kamu tinggi? Yang pendek kenapa pendek? Kenapa kamu orang luar negeri? Kenapa? Itu nggak ditanya semuanya. Kenapa kamu hitam? Kenapa putih? Kenapa kuning? Itu nggak ditanya. Jadi ketentuan yang takwini yang sudah tetapkan kita nggak ditanya. Jadi kita wajib menerimanya, harus menerima. Kalau enggak kita sedih terus. Ada kan di jalan Allah itu, Allahumma faj'al nafsi mutmainnatan bil qadarik. Jadikan aku ya Allah diriku tenang, tentram, mantap terhadap kadarmu, yaitu ketetapanmu. Saya dijadikan laki-laki, ya terima kasih pada Allah laki-laki. Yang sebelah sana perempuan juga terima kasih juga, Allah yang menetapkan. Kita kan nggak pesan, oh saya laki-laki pesan sebelumnya pada orang tua, pada ibu, enggak. Saya perempuan pesan dulu pada ibunya supaya perempuan, enggak juga. Ya, semuanya nggak ada berbagai pesan, langsung Allah ciptakan seperti itu. Itu namanya ketetapan yang sifatnya takwini, langsung dari Allah, nggak ada yang protes. Allah dengan kudratnya, kekuasaannya, dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya dan keadilannya serta maha kayanya menetapkan ini sudah kayak begitu. Ini laki, ini perempuan, matahari kayak begitu, rembulan begitu, bintang seperti itu bentuknya, lautan, ikan-ikan, hewan, semuanya itu kita nggak minta, kita nggak pesan, kita nggak memberikan pikiran pada Allah, kita nggak ngasih ide. Nah yang seperti itu, yang begitu itu kita jangan protes, kita nggak boleh protes, tapi kita kaji tentang hikmah dari Allah, tentang keadilan Allah, agar kita menerima. Sehingga nanti ziarah amin kita baca Allahumma faj'al nafsi mutmainnatan bil qadarik, ya, radiyatan bi qadaik, dan seterusnya kita paham. Hati kita tentram. Sebab kalau menerima itu tentram enggak? Menerima tenang. Ya. Coba dikasih uang sama orang tua, dikasih uang 10.000, menerima tentram. Digunakan. Dikasih 100.000, ya terima juga, tentram juga. Dikasih juta, ya apa lagi? Cuma kalau nggak terima, dikasih 10.000 nggak terima, sejuta kan terima juga, ya nggak tenang. Ya apapun ketentuan dari Allah, itu dari Allah, sifatnya takwa ini kita terima. Kita laki-laki, saya perempuan, semuanya kayak begitu kita terima. Itu namanya qadha takwini, ketentuannya sifatnya alami, bukan kemauan kita. Ya. Bahkan ketika orang tua kita dulu ingin melahirkan kita, ada sebagian mereka pengennya laki-laki, nggak tahu yang keluar perempuan, pengen perempuan yang keluar laki-laki, ya. Pengen punya anak, nggak punya anak, sudah berusaha anak kembali, sudah ke dokter, bermakan itu, macam-macam, sampai ke dukun-dukun juga, ya. Dukunnya malah nggak punya anak juga, jadi repot juga, ya. Itu tadi bahwa anak itu bukan orang tua yang menciptakan, dari Allah, ya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis pertama.
Kemudian beliau menambahkan wal kalamu fil qadari manhiyun anhu kama qala Ibnu alaihi salam li rajulin qad salahu 'anil qadri faqala bahrun 'amikun fala tarijhu. Ada seorang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam tentang masalah qada qadar. Kata Imam Ali menjawab, qada qadar itu bahrun 'amikun fala tarijhu. Lautan yang sangat dalam, jangan kau selami. Ini qada qadar, lautan yang sangat dalam, jangan kau selami. Apa maknanya? Apa jangan belajar? Bukan. Artinya kita harus mempelajari, mengkaji sesuai kemampuan kita. Bukan nggak belajar, jangan menyelami kalau nggak bisa, kalau nggak mampu. Ya kita selami semua kita. Kayak kita pergi ke laut, ya nggak bisa renang, masih kecil misalnya, ya dijaga sama ayah ibunya untuk berenang di pinggiran doang, main tanah misalnya, ya kan nggak sampai ke air, ya. Enggak kayak Bang Murul misalnya ke laut kan, masih kecil, main di pinggiran main pasir, ya nggak boleh ke air, kenapa? Masih kecil. Yang bisa renang, ya maju dikit bisa renang. Yang pengen berenang, ke tengah lagi. Yang pada menyelam sampai ambil mutiara, begitu. Tapi semampu apapun nggak sampai ke dalam terus, sampai ke tengah lautan, nggak ada yang berani. Ya. Ada yang bisa renang saking hebatnya jauh menyeberang lautan. Kalau mampu. Jadi mempelajari qada qadar di sini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Begitulah belajar akidah itu tergantung kemampuan masing-masing. Kalau kita misalnya kita harus tahu diri belajar akidah itu. Kita ini ada di kelas berapa? Oh kita di kelas SD, belajar akidah SD, jangan ikut-ikutan belajar akidah SMP, nanti nggak sampai. Sudah kelas SMP, belajar akidah SMP, qada SMP, SMA terus pendidikan terus, begitu. Yang belum sampai jangan pelajari, jangan sampai nanti akidahnya belum belajar mendalam, sudah belajar irfan, ya kacau jadinya. Sudah belajar wahdatul wujud, ya kacau. Wahdatul wujud itu dipelajari dari orang yang sudah mendalam, sudah belajar di Haujah 20 tahun, 15 tahun belajar wahdatul wujud. Ya. Kalau ada diskusi misalnya, ada kajian, kan kajian macam-macam di YouTube. Zaman sekarang kayak diobrol gitu pengajian, semaunya, seenaknya. Kita tahu diri, ini kelas kita bukan, oh bukan. Ya jangan ikut, walaupun itu menarik, hebat. Ya, jangan ikut karena berbahaya. Kita harus tahu diri kita di kelas berapa akidah kita ini. Dan akidah belajar berurutan dari tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Akidah kelas SD, SMP, SMA terus seterusnya. Jangan lompat-lompat. Karena itu saran saya mengkaji ilmu al-bait harus dengan runut, dengan apa namanya tertib berurutan. Jangan cuma sana cuma sini gak dapat ilmu. Harus ada yang bimbing. Fikihnya, fikih pemula, fikih menengah, fikih atas dan seterusnya. Akidahnya, akidah kelas rendah, kelas menengah terus sampai seterusnya. Tafsirnya begitu, filsafatnya begitu. Yang lainnya akhlaknya begitu juga. Harus berurutan. Ada yang bimbing, kalau enggak sudah dengar ceramah di YouTube itu nggak dapat ilmu. Dapat paling nggak nempel doang, hilang lagi. Dicatat juga enggak, bahkan bisa jadi salah paham. Jadi saran saya, wasiat saya adalah belajarnya ilmu al-bait dengan berurutan kayak di Hauzah begitu, kayak di pesantren. Ada gurunya, ada bimbing, ada kitabnya, ya ada sehingga bisa mendalami secara teratur. Nah ilmu itu juga jangan di Hauzah saja, jangan biasa saja di kitab pun masyarakat harus seperti itu, pakai kitab, pakai guru yang bimbing teratur, harus sabar. Jangan sok-sokan keren-kerenan ikut diskusi, ya demonstrasi pemikiran, mengkaji tentang wahdatul wujud, tentang macam-macam. Ya nanti akibatnya hanya dan hiasan bibir saja dan hiasan otak saja. Ya bisa demonstrasi ucapan, bicaraan hebat bersahabatnya, tapi nggak diamalkan, itu berbahaya. Nah, ini kata Imam Khomeini, apa kata beliau? Ilmu apapun bisa memasukkan orang ke dalam neraka jahanam. Ilmu apapun, ilmu akhlak, orang bisa masuk neraka dengan ilmu akhlak. Ilmu fikih, orang bisa masuk neraka dengan ilmu fikih. Ilmu tafsir, orang bisa masuk neraka dengan ilmu tafsir. Ilmu filsafat, orang bisa masuk neraka dengan ilmu filsafat, dan semuanya begitu. Orang bisa masuk neraka, berarti ilmunya ada. Bisa masuk neraka, bisa enggak? Mana buktinya? Kita buktikan nanti.
bahwa orang itu bisa masuk neraka dengan ilmunya. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang biasa buat demonstrasi, buat mengajar, buat dialog, buat diskusi, buat debat, buat keren-kerenan, buat di YouTube, tapi nggak diamalkan. Emangnya Ibnu Muljam itu pemuda Imam Ali orang bodoh? Dia orang pandai. Untuk mengingatkan saya sampaikan lagi, dia orang pandai. Dia orang mana? Ibnu Muljam orang mana? Orang Depok bukan? Ada yang kenal nggak? Tetangganya Ali Syekh Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam, ya namanya Abdurrahman, bagus namanya. Bukan orang Depok, orang sono, orang Yaman Ibnu Muljam. Jadi singkatnya saya baca itu, ketika Imam Ali menjabat sebagai khalifah yang keempat, sebagai Amirul Mukminin, beliau minta agar dari Yaman datang menjumpai beliau. Kan biasa kan ada utusan, kalau ada pejabat baru kan biasanya ada utusan, ya. Maka dipilihlah 100 orang ulama dari Yaman yang akan menjumpai Imam Ali di Madinah, begitu. Tapi masih dipilih lagi dari 100 orang Yaman ini, orang alim-alim yang sudah dipilih lagi, disayang lagi menjadi 70. 30 tersingkir, terpilih 70, ya. 70 disayang lagi menjadi 50. 50 disayang lagi menjadi 10 orang dari 100 orang. Begitu disaring. Di antara 10 orang terpilih adalah Ibnu Muljam. Hebat nggak? Lolos dia. Dari 100 orang 70, 50, sampai 10 dia lolos. Satu di antaranya. Kenapa dia lolos? Hafal Quran. Kenapa lolos? Rajin tahajud, jidatnya sampai hitam. Kenapa lolos? Dia pandai bersyair, luar biasa syairnya. Syair sangat sulit syair itu, menyusun syair puji-pujian pada Allah, pada Rasulullah, pada Imam Ali. Luar biasa pandainya. Dia masuk ikut rombongan juga Imam Ali. Di masa Imam Ali beliau memuji Imam Ali, ikut Imam Ali, ikut sholat di belakangnya, ikut perang di belakangnya bersama-sama. Tapi pelan-pelan ya, dia tergoda oleh wanita namanya Kutom. Karena dia sudah cukup, belum kawin, nggak kawin juga ada yang lain tentunya, ada sebab yang lain karena kedengkian. Dari situ dia mulai tergoda. Kata Kutom, ya kalau kamu sama aku mahalnya apa? Mahalnya kepada Imam Ali. Dia cari modal dari sana sini, bisa beli pedang dan juga bisa beli racunnya, diolesin, mahal itu. Nah mulailah dia berencana. Iblis masuk sampai terjadi, jadi dalam masjid Kufah itu setelah sebelum subuh dia tiduran, Imam Ali membangunkannya malah menegurnya, tapi dia tetap turun. Ya. Kenapa nggak ditegur? Kenapa nggak dicegah? Ya karena memang belum bertindak, nggak bisa dicegah. Ketika beliau sedang sholat, Ibnu Muljam bangkit dengan pedang beracun langsung membacok Pak Imam Ali. Itu Ibnu Muljam orang bodoh, orang pintar, semua dikuasai, tapi seperti itu. Jadi ilmu saja, ilmu irfan, filsafat apapun tidak ada maknanya, bahkan tadi Muhammad ini bisa menjebloskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Kenapa? Karena buat hiasan doang ilmunya, nggak diamalkan. Iblis apa nggak pintar? Iblis luar biasa. Iblis bisa paham semua bahasa. Iblis paham semua kitab. Kita nggak paham kitab Al-Quran, maka kita terjemahnya nggak paham. Pasti punya kitab. Itu salah kita, kenapa nggak belajar? Kita punya kitab dibaca doang sampai hatam, tapi nggak dipahami, bahkan nggak diamalkan. Iblis paham semua kitab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, paham semuanya, paham yang mengenai bahasa. Luar biasa, malaikat kalah. Sampai iblis nikah terus sampai menjadi gurunya malaikat. Ketika belum ada Nabi Adam, ketika Nabi Adam diciptakan, dia ada hasud, singkatnya, dia ada kedengkian, malah disuruh hormat pada Adam. Pengennya dia Adam yang hormat pada dia, pada iblis, tapi sebalik. Ini ujian dari Allah, disuruh hormat kepada Adam, dia nggak mau. Ya, begitulah. Orang kalau sudah tinggi itu nggak mau tunduk, nggak mau hormat, maunya dihormatin doang. Gitu, itu berbahaya. Sehingga Allah katakan, Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sudah mati atau masih hidup terus stempel wa kana minal kafirin, di ahli neraka jahanam. Padahal masih hidup, kayak Abu Lahab masih hidup. Allah stempel tabbat yada Abi Lahab wa tab, masih hidup padahal. Saking banyaknya dosa dan kesalahannya. Itu iblis orang pandai, pintar luar biasa. Tapi ilmunya nggak bermanfaat. Kenapa? Karena ada kesombongan, ada kecurkakan, ada hausud. Ya. Kita pun begitu juga, ilmu kita ini
Apalagi doa kita tahajud sebenarnya nggak ada manfaatnya kalau di hati masih ada hasud. Ya, kita bongkar hati ini, kita buang hasud jauh-jauh. Ya, nanti diuji hati kita ini. Apa ujinya? Ya dengan teman kita. Coba besok kita pulang mau lebaran nih, kita dengar teman kita dia punya mobil baru, beli misalnya dapat rumah baru, gajinya naik, pada punya baju baru, dongkol nggak di hati kita? Punya teman kayak begitu, nyesek jadinya. Itu adanya hasud. Ya. Jadi bukti ada hasud ketika kita punya teman, punya tetangga mulai maju warungnya, maju tokonya, punya sesuatu yang baru, yang menarik, dapat kenikmatan. Ya, di sini ada nyesek. Nah, berarti ada hasud. Dikontrol. Kalau nggak ada biasa saja bakal mendoakan, itu yang sehat. Gimana caranya supaya kita ini sehat, hari kita nggak ada hasud? Ya kita doakan. Kita punya teman dapat rumah baru, mobil baru, dapat nikmat, dapat kesehatan apa saja, kita doakan, ya Allah berikan dia kesehatan, berikan keberkahan rezekinya, tambahkan usianya, begitu. Bahasa kita hilang. Ya. Sesama teman, sama-sama pandai, ya, sama guru, sama ustaz ada hasud. Gimana caranya? Ya deketin, belajar, bertanya. Bertanya dengan sungguh sambil berusaha menghilangkan hasud. Nanti kan hilang sedikit-sedikit. Gitu caranya. Nah, jadi ilmu saja tidak ada manfaatnya sedalam apapun tanpa adanya pengamalan, tanpa adanya kebersihan hati, kebersihan jiwa dan roh kita. Ya. Amin insyaallah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baru 5 menit ya? Terusin enggak? Kata para ulama, mengaji sebentar itu pahalanya nggak bisa dibandingkan dengan zikir. Antum zikir sebulan siang malam tapi nggak paham, belajar 5 menit, tinggi 5 menit, belajar dapat ilmu 1. Ya. Kita berdoa siang malam, nggak paham, ngantuk-ngantuk, ya kayak baca doa sebulan sekali itu ngantuk-ngantuk, nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Dengan belajar gini 10 menit lebih ini punya nilai berbobot. Bahkan doa sambil belajar Allah kabulkan. Kita belajar nih, ada terus doa mohon ampun orang tua, mohon rezeki, langsung dikabulkan. Kalau doa gini terus sendirian belum tentu dikabulkan sekalipun siang malam. Pentingnya belajar ya. Udah capek belum? Boleh capek saya turun. Belum. Iya. Ditambah lagi makanannya itu. Tambah lagi makanannya, minumannya biar santai aja. Udah habis. Pergi ke warteg kalau begitu. Iya. Lanjut ya. Ini masih penting-penting ini pelajarannya. Kemudian tadi Imam Ali menjelaskan tentang seseorang yang bertanya pada beliau bahwa qadar itu lautan yang dalam sekali, jangan engkau menyelaminya, fala tarijhu. Kemudian bertanya lagi yang kedua, Imam berkata lagi, tariqun muzlimun fala tasluku. Qadar itu adalah jalan yang sangat gelap, jangan kau lalui. Ya kalau nggak punya lampu, nggak punya senter, nggak punya peminggi, jangan lalui. Ya, jadi kita mulai jalan gelap tergantung senter kita, tergantung lampu sinar yang kita bawa. Kalau sinarnya besar bisa cepat jalannya, sinar kecil ya kita jalannya merambat gitu. Nah qadar tergantung ilmu kita, tergantung dia membimbing pelan-pelan, jangan cepat-cepat, berbahaya. Ditanya lagi, dia menjawab lagi, sirrullahi fala tatakallafu, rahasia Allah ya, jangan memaksakan diri untuk belajarnya. Qadar pelan-pelan, harus dengan diskusi dan jawab, banyak doa, bersihkan hati, akan masuk nanti. Sangat berat sekali. Wa qala Amir bin alaihi salam, Imam berkata lagi tentang qadar, ala innal qadara sirrun min sirrillahi. Ini hadis ya. Jadi para ulama menulis akidah itu dari hadis-hadis Rasulullah dan riwayat para ma'sumin seperti ini. Katakan bahwa qadar itu adalah sirrun min sirrillah, termasuk rahasia Allah. Ya. Memang qadar itu satu kemestian dalam hidup ini. Dan kita hidup atau alam semesta ini tidak mungkin tanpa qadar. Qadar itu ukuran. Tidak mungkin tanpa ukuran. Ya, misalnya ketika beli beras kan ditaker, itu namanya ukuran. Ya, dulu zaman beli minyak ditaker, diliterin pakai ukuran. Kalau kita beli bensin ada ukurannya nggak? Ditaker juga, itu namanya ukuran juga.
Semua ada ukuran, ada kadarnya. Allah ciptakan manusia, ada takarannya, ada ukurannya. Laki-laki paling dikit berapa meter? Nah segitu udah, nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Perempuannya kayak begitu, lebarnya, tingginya, segitu dah sampai mati ya nggak bisa nambah. Nggak bisa misalnya makin tua makin tinggi sampai 10 meter, bisa nggak? Enggak, ada kadar tertentu. Semua ada ukurannya, ada kadarnya. Gunung, matahari, ikan, hewan, semuanya ada kadarnya, ada ukurannya, ada ketentuannya. Wasitrun min sitrillah, termasuk tabir dari tabirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun banyak katakan saya nggak paham maknanya. Ya kita terjemahkan saja untuk tabarkan dari Imam Malik. Wa hirjun min hirzillah, dan qadar masuk penjagaan Allah. Marfu'un fi hijabillah, diangkat dalam hijabnya Allah. Maqbiyun an khalqillah, dilipat di dalam ciptaan Allah. Makhtumun bi khatamillah, distempel dengan stempelnya Allah. Sabiqun fi ilmillah, terdahulu telah ada di dalam ilmunya Allah. Wada'allahu al-ibadah an ilmihi wa rafa'ahu fawqa syahadatihim wa mablaghi ilmi uqulihim. Allah telah meletakkan hamba dari ilmunya dan mengangkatnya di atas kesaksiannya dan sejauh mana akal mereka. Li'annahum la yanalunahu bihaqiqatir rabbaniyah, karena hamba-hamba itu tidak akan memperoleh mencapai qadar dengan hakikat rabbaniyah. Ini pun bahaya yang sulit. Apa hakikat rabbaniyah? Kita nggak paham. Lanjut aja. Wala bi qudratis samadiyah, juga tidak juga dengan kudrah samadiyah. Wala bi 'adbatin nuraniyah, wala bi 'izzatil wahdaniyah. Lianna bahrun zakhirun mawajun khalisun li'ajza, karena qadar itu adalah lautan yang penuh dengan ombak yang sangat dalam. Umkuhu ma baina samai wal ardh, dalamnya qadar sejauh kedalaman antara langit dan bumi. Masalah qadar. Iya. Arduhu ma bainal masyriq wal maghrib, lebarnya antara timur dan barat sejauh mata memandang. Aswadu kalail damis, sangat gelap seperti malam yang gelap gulita. Itu qadar. Kasirul hayatul hitan, di dalamnya banyak ular-ular dan ikan-ikan buas. Ya'lu maratan wa yasfalu ukhra, terkadang dia meninggi, terkadang dia merendah. Fi qari syamsun tadul la yanbaghi an yuthla alaiha, di dalamnya terdapat matahari yang menyari yang tidak layak untuk terbit. Illa al-wahid al-fard, dan orang yang sangat jarang memahaminya. Terus ini kita nggak paham, nomor yang sangat dalam qadar. Seperti itu. Hadis yang lain, beliau pada suatu hari Imam Ali ini bersandar di sebuah tembok. Nah kemudian tembok itu mulai condong mau rubuh. Ya. Hadisnya adalah anda ha'itin ma'ilin ila suka ila makanin akhar. Faqila lahu ya Amirul Mu'minin tafiru min qada'illah. Ketika Imam Ali bersandar di tembok, temboknya hampir rubuh, udah doyong begitu. Dia pindah, temboknya masih kuat. Gitu. Kata sahabatnya Imam Ali, engkau lari dari qada Allah, dari takdir Allah. Kata beliau, afirru min qada'illah ila qadarillah, aku lari dari qada Allah pada takdir Allah. Apa maknanya? Berarti ada ikhtiar di situ, ada unsur ikhtiar. Iya. Hadisnya sangat banyak, sangat sulit untuk kita pahami, tapi cukup itu saja. Sekarang penjelasan sedikit tentang masalah qadar, lebih jauh lagi. Karena itu masalah qadar ini perdebatan di antara ulama mutakallimin, ulama akidah sangat tajam. Sehingga timbullah aliran namanya Jabariyah, yaitu Asy'ariyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Di Ahlussunnah wal Jamaah akidahnya ikut Asy'ariyah, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, tokoh akidahnya. Akidah Sunnah wal Asy'ariyah. Kemudian paham masalah qadarnya namanya adalah Jabariyah, keterpaksaan namanya, terpaksa atau determinisme. Artinya Allah telah menciptakan manusia baik buruk dari sudah Allah tetapkan begitu. Keyakinan ahli sunnah itu bahwa ketika seseorang telah ditetapkan dia ahli neraka, dia masuk neraka. Kalau stempel dia ahli surga, dia masuk surga. Seperti itu. Jadi ketika ada dalam kandungan ibunya harus ditetapkan dan gak bisa berubah. Seperti itu. Artinya ketika seseorang dia tetap ahli neraka,
sekalipun dia di dunia sekarang ini beriman, dia sholat, dia rajin, sedekah macam-macam, maka usaha macam-macam, ujung-ujungnya dia pasti ke neraka. Kenapa? Kalau sudah stempel. Atau ahli surga, kalaupun dia berjajul, koruptor, pembunuh, macam-macam, dia masuk ke surga. Begitu. Ya. Itu kata mereka, karena Allah Maha Kuasa. Kuasa yang bisa dia gugat. Sudah apa kata Allah? Begitu. Itu keyakinan mereka. Kalau kita ahli tidak begitu. Kita tergantung ikhtiar kita. Betul Allah telah menetapkan hambanya, tapi kan kita nggak tahu. Sekarang si A misalnya, si A ini Allah tetapkan sebagai ahli surga, si B ahli neraka, Allah tetapkan. Si A dan B tahu nggak kalau Allah tetapkan sebagai ahli surga dan neraka? Kan nggak tahu. Ketika nggak tahu, sudah nggak usah musik ilmunya Allah. Yang berarti jalankan tugas kita, taklif kita. Yang baik begini surga, yang bisa begini ke neraka. Kita yakin berdoa ke surga, maka ke surga yakin. Jahat ke neraka, pasti ke neraka kita tinggalkan. Itu saja. Kita mau usah ngintip ilmunya Allah karena kita nggak tahu. Nah pas kita ke surga, berarti ilmunya Allah kita ke surga. Fir'aun, Abu Lahab dia ke neraka, berarti ilmunya Allah dia ke neraka. Udah gitu saja. Nah karena sangat dalam, lautan dalam, kita nggak mungkin memahaminya. Ya, itu kita. Kalau mereka mengatakan ahli sunnah, enggak, sudah diikat oleh Allah ke surga, iya surga, neraka ya, yang ke neraka. Usaha apapun orang ahli neraka nggak mungkin ke surga. Usaha apapun orang yang ahli surga nggak mungkin ke neraka. Sudah disebut. Gitu. Nah kita punya makna yang luas tentang ketetapan Allah pada malam Qadar ini. Betul. Malam Qadar ini, ya malam 19 kita mengajukan proposal kepada Allah, pada Imam Zaman. Proposal mohon bantuan. Bantuan apa? Mau bayar utang untuk anak, bayar kontrakan, macam-macam. Ini proposal namanya. Malam 21 malam ini, jadi diperiksa proposal itu. Ini dari siapa, di mana, layak dibantu, berapa dibantu, diperiksa sekarang malam 21. Malam 23 masih hadir lagi di stempel. Malam 23 terakhir harus hadir, kalau nanti ya ditolak proposalnya. Ini nggak hadir ya, misalnya. Ketika nggak hadir, orangnya nggak ada, ditolak. Berarti perintahnya nggak ada, dihapus. Harus hadir. Sejak malam 19, 21, 23 hadir terus sehingga nanti kita distempel, diterima proposalnya dan mendapat sumbangan. Usianya ditambah panjang, anaknya ditambah lagi, rezekinya tambah lagi, insya Allah ya. Mohon banyak anak ya Bang Doni ya. Mohon lagi insya Allah. Rezekinya dimudahkan, solusinya perlu dicarikan solusinya, dapat solusi yang terbaik insya Allah. Badan sehat, semua dikasih solusi yang terbaik. Itu kalau kita hadir terus insya Allah. Nah, jadi walaupun Allah tetapkan malam Qadar itu berbagai macam ketetapan, ada rezeki, usia Allah tetapkan, kesehatan, mati di mana, mati bagaimana Allah tetapkan. Tapi Allah tetapkan itu bukan berarti nggak berubah, bisa berubah. Ada al-bada namanya. Al-bada ini ada di Al-Bait yang juga cukup dalam. Kita nggak pernah belajar. Ya kita nggak belajar, jadi mereknya doang si Al-Bait. Digali hatinya, imannya cabut aduk, gado-gado. Ada ahli sunnahnya, ada wahabinya, ada mu'tazilahnya, ada syiahnya sedikit campur-campur. Kenapa? Enggak belajar. Ya betul, sholatnya enggak sedekap, tangannya lurus. Ya, pakai turban. Itu sholatnya, puasanya betul, larinya agak lambat. Akhirnya diperiksa, campur-campur, belang-belang. Kenapa? Enggak belajar. Kalau enggak belajar mau paham dari mana? Kalau nggak belajar mau paham dari mana? Bisa aja campur-campur antara ahli sunnah, wahabi juga ada di situ dalam hati kita macam-macam. Supaya murni Syiah, Ahlul Bait, dengan bimbingan Imam Ali belajar akidah. Apa itu qada qadar, apa itu al-bada, kenapa ada imam, kenapa imam harus ikuti, kita pelajari. Ya. Dan itu sangat sulit. Tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar yang rajin akan diberikan solusi insya Allah. Akan ada sejauh kita berusaha. Jadi itulah kita akan dapat ilmu pengetahuan insya Allah ya. Nah terus katanya diminta buka pertanyaan. Nah, kita buka, ada yang mau nambahkan silakan, yang mau nanya silakan, yang mau jawab pun silakan. Nah, kita berikan kebebasan. Jadi silakan yang bertanya, baik yang offline, yang online silakan bertanya. Yang bisa jawab saya jawab, yang enggak saya bilang nggak bisa jawab gitu. Ya silakan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Saya tanyakan perihal penjelasan antum tadi mengenai qada dan qadar yang ada
waktu ini, yaitu ketetapan kita, mungkin kita laki-laki atau kita perempuan, kita tinggi atau pendek dan seterusnya, itu mungkin ketentuan yang Allah ibaratnya tidak bermasalahkan. Nanti di kubur juga akan ditanya mungkin saja. Adapun qada dan qadar yang melibatkan ikhtiar kita untuk merubahnya, itu mungkin yang bisa dipertanyakan. Kenapa kamu tidak menghindar? Kenapa kamu melaksanakan itu? Ini haram, kenapa masih dilakukan? Mungkin begitu saja. Yang jadi pertanyaan begini, perihal mengenai peristiwa-peristiwa yang dialami para a'immatul ma'sumin, yang mana dari sejarah yang kita baca atau kita dengar dari para ustadz mengenai sahadah mereka, itu bisa dikatakan tragis. Yang paling tragis adalah Imam Husain alaihi salam. Di mana dalam konteks ini, jika dikatakan peristiwa Imam Husain itu adalah qada dan qadar, ya ketentuan dari Allah, ya kan? Nah, mungkin kalau dari tadi saudara kita yang mengatakan, oh itu memang sudah takdirnya begitu, itu tidak bisa menghindar. Jadi kalau misal kamu diciptakan untuk ahli neraka, ya udah neraka. Mau jungkir balik ruku siang malam juga tetap neraka. Nah, dalam peristiwa Imam Husain ini, sejatinya Imam Husain ini bisa berikhtiar untuk menghindari peristiwa itu, hingga beliau tidak mengalami pembantaian yang melibatkan beberapa anggota keluarganya terbunuh di situ. Nah, ketika imam tidak melakukan ikhtiarnya ini, apakah itu juga termasuk dari takdir atau ketetapan? Atau imam menerima kondisi ini, oh saya harus dibunuh, apakah itu tidak bunuh diri? Itu saja kira-kira. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya nggak sampai 2 menit, jawabannya 1 jam. Siap nggak? 1 jam jawabannya nih. Begini, pertama kalau kita melihat yang gampang dulu ya, yang gampang dulu deh. Kalau kita melihat sejarah, di mana di masa Imam Husain sudah begitu berkecamuknya kejahatan dan kezaliman oleh Yazid bin Muawiyah, dan kejahatan beliau sudah kemana-mana, bahkan meliputi juga masalah agama akan dihapus, akan dirubah, begitu. Dia sudah menjadi Tuhannya sendiri, sehingga Imam Husain nggak bisa bergerak lagi. Nah, ketika itu ancaman si Yazid bin Muawiyah sudah sedemikian rupa, sehingga Imam Husain mau pergi kemanapun pasti akan dibantai. Betul beliau bisa menghindar, tidak dibantai di Karbala, bisa, tapi dibantai di tempat yang lain, nggak bisa menghindar. Jadi kemanapun beliau berada, pergi kemanapun akan dikejar terus dan akan dibantai juga. Kan di masa itu nggak ada pesawat yang langsung gitu terbang bisa jauh menghindar. Nggak ada, naik onta, berapa sih onta larinya, bisa dikejar, jadi nggak bisa menghindar. Itu satu ya. Jadi kemanapun Imam Husain pergi menghindar dari Karbala pasti akan dikejar kemanapun, akan dimati juga. Itu satu. Yang kedua, bahwa ketika Allah mengatakan kalau dibantai di Karbala dapat hadiah dari Allah, kata Rasulullah, Husain, engkau tidak mendapatkan surga yang fit kelas 1 sesuai dengan tragedi Karbala, dengan tragedi di Karbala. Husain pilih itu, ya. Jadi yang terbaik tentunya. Ketika kesana kemari tidak bisa lolos, dan ini pilihnya yang terbaik, kenapa ngambil yang terbaik? Begitu, ya. Kan logikanya ketika kita menghadapi misalnya bahaya lah, kalau bahaya yang lebih ringan, ke kiri bahaya, ke kanan bahaya, ke tengah bahaya, tetapi bahaya lebih ringan. Dan Imam Husain pilih bahaya tapi yang bermanfaat, begitu. Yaitu adanya tragedi Karbala. Ini satu jelas ya, bisa paham ya.
pelan-pelan. Jadi beliau nggak bisa kemana-mana, sudah diincar, akan dibantai di mana pun berada, mau di Madinah, mau di Kufah, mau ke Yaman, mau kemana saja akan dibantai. Cuma yang Abdul dibantai di Karbala, ada hadiah khusus dari Allah, maka pilih yang lebih utama, dapat hadiah dari Allah itu. Dan hadiah juga untuk umat yang kita semuanya, hadiah itu hikmah maksudnya. Jadi itu yang terbaik, nggak perlu ke Yaman atau ke Madinah atau kemana-mana, sudah Karbala, itu satu. Yang kedua, tidak ada orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Ada nggak? Orang tua nggak kasihan, nggak sayang sama anaknya. Ada. Anak itu dibela-belain. Tapi kalau anaknya itu anaknya taat, anaknya perlu dibantu, anaknya nggak bisa apa-apa, perlu ditolong. Orang tua mati-matian karena saking sayangnya, cinta anaknya, dibantu anak itu, ditolongin, berusaha semaksimal mungkin. Bahkan kalau perlu orang tua mengorbankan nyawanya demi anaknya. Ada nggak? Bahkan hewan aja ada begitu. Ya. Pernah saya lihat ada yang kirimkan video ya di WhatsApp, ketika ada anak kijang itu mau diterkam oleh buaya, ya kan? Nah, kemudian si ibunya kijang ini dia langsung turun ke air itu supaya buaya menerkam dia, anaknya selamat begitu. Itu binatang kayak begitu, membela anaknya. Orang tua gitu juga. Nah, semakin banyak anaknya, semakin berharga, masa depannya semakin dibelain. Ya. Nah, Imam Husain seperti Imam Ali juga kata Rasulullah, ana wa Ali, aku kata Nabi dan Ali abawa hadil ummah, ayah umat ini. Ali di sini bukan Ali syakhsi tapi Ali naui. Maksudnya bukan Imam Ali sendirian tapi sebagai imam. Ketika Ali sebagai imam berarti kata Nabi ana wa Ali Abu hadil ummah, ana wa Hasan, ana wa Husain, tentunya Abu hadil ummah. Singkatnya Nabi dan semua imam adalah ayah umat ini. Begitu. Itu namanya ayah nawa'i, bukan ayah syakhsi dalam kajian ilmiah seperti itu. Nah, ketika Imam Ali, Imam Hasan sangat sayang pada kita, Imam Husain sangat sayang pada kita, dan kita ini akan terbawa oleh Yazid, akan diurus oleh mereka, kita akan terbawa ke neraka. Saking cintanya pada kita Imam Husain, jadi harus mengorbankan nyawanya dibelain kita, dan untuk menyampaikan kita supaya ini aja sampai pada kita. Begitu. Kalau beliau sudah sempurna, sudah selamat, sudah nggak boleh lagi, sudah puncaknya, kita yang perlu dibela, kita perlu ditolong. Sehingga tragedi Karbala itu adalah untuk menolong kita. Sekalipun dia dibantai, nggak apa-apa. Begitulah kejadian-kejadian pada Imam Ma'asum itu demi umatnya, demi kita. Imam Ali dibunuh karena kita, Imam Hasan diracun karena kita, Imam Husain dibantai karena kita, terus sampai pada imam yang terakhir, Imam Hasan Asy'ari. Ya, Imam Mahdi pun gaib karena membela kita, sehingga harus digaibkan. Semua saking sayang pada kita, seperti mereka berani mengorbankan nyawanya dan dirinya seperti itu. Bisa dipaham ya? Nah, jadi adanya perjuangan Imam Husain sampai dibantai untuk menjaga syariat ini supaya tetap asli sampai pada kita, supaya kita selamat dari godaan Yazid, dari ajaran yang sesat. Kita selamat, kita bersama Imam Husain alaihissalam. Maka beliau mengorbankan nyawanya. Nah, itu kan ada perjanjian. Para Imam Ma'asum, para ada perjanjian. Maukah kamu begini, tapi begini dibantai? Ya. Ya, kalau di endnya, terakhirnya dapat hadiah, dapat surga, umatnya selamat, siap apapun yang terjadi. Begitu. Begitulah orang yang berakal sehat, mengorbankan nyawanya, jiwanya, hartanya sudah korbankan demi keselamatan, demi kebahagiaan, keselamatan keluarganya, anaknya, masyarakatnya dikorbankan jadi pahlawan. Itu sudah sangat normal, itu akal yang sehat. Imam Husain begitu juga, saking cintanya pada kita dikorbankan semuanya, dirinya, keluarganya, hartanya dikorbankan demi kita, maka memilih di Karbala. Ya, itu jalan selamat. Jadi tidak ada jalan lain selain harus saya di Karbala. Kalau dia ikhtiar, misalnya ikhtiar mau menghindar ke Yaman mana? Kebodohan bukan? Ya kebodohan. Sudah tahu di sana bantai, di sini bantai, nggak bisa lari. Dan kalau di sana bantai juga akan bisa mati konyol. Kalau di Ka'bah ada hadiah, ada hikmah sampai pada kita. Masa pilih ke sana? Ya nggak normal. Beliau sudah tahu, ngerti harus di Karbala, itu yang dipilih. Gitu. Sangat tepat begitu. Itu pun ikhtiar juga ada ikhtiar. Ya. Tapi ikhtiar sudah kelas tinggi, sudah kelas berat. Pada kondisi tertentu kita pun diadakan, jadi kita disuruh memilih. Ya. Pada kondisi tertentu, tapi kita pilih yang terbaik, yang menguntungkan, yang bukan mati konyol. Itu maksud seperti itu.
Itu globalnya begitu gampangnya, bahwa Imam Hussein alaihissalam memilih ke Karbala dengan keluarganya karena itu yang terbaik. Kenapa terbaik? Ya karena akan menyelamatkan kita. Coba kalau nggak ada Karbala, kita kenal Syiah nggak? Kita kenal Bait nggak? Enggak, tertutup semua. Islamnya sudah kacau sekali. Semakin antum gali tentang Ahlul Bait, gali yang lain semakin ketahuan. Boroknya yang mana, rusak gimana kan ketahuan. Kalau begini aja, belajar hanya dari YouTube yang nggak tahu. Belajar dari kitab, gali kan ketahuan. Yang borok, yang ini, itu begitulah zaman sekarang ini. Nah kalau orang awam, yang awam betul-betulan lebih selamat malah daripada orang yang alim. Kenapa orang awam lebih selamat? Ya karena nggak bisa baca kitab, karena nggak tahu, sehingga nanti nggak ikut, sehingga bisa menolak, bisa menghindar. Karena nggak tahu, karena awam. Tapi seorang ulama menolak gimana? Dia punya kitab, ya. Dia bisa dialog, bisa bertanya, tahu juga, tahu. Ada hadis Al-Quran, tahu nggak ulama hadis Al-Quran? Kalau nggak, karena bukan ulama, ya tukang sayur. Tahu ada hadis Al-Quran, apa maknanya? Banyak sekali, itu mutawatir. Ada Ahlul Bait, ya. Ketika tahu ditolak karena kelimanya itu yang berbahaya, nggak ada ampunnya. Orang nggak tahu bisa selamat, ya kata ya Allah. Selalu lama nggak menyampaikan, gitu. Orang tua nih udah tahu, anaknya nggak tahu, anaknya bisa dimaaf, orang tua disalahkan. Kenapa nggak diajarin? Kenapa nggak diajak ke BBK Sunday School? Ya padahal jumlah sekali pada males, ya. Udah ngaji di sini Sunday School, dikasih makan juga, dan dikasih yang lainnya gratis, masih malas juga. Ya dasar kemanfaatan orang Depok ini. Nah begitulah kira-kira. Tapi saya ini insya Allah tambah rajin. Itu bisa dipahami lagi ya gelombangnya. Itu saya dulu bahasa dalam, ya. Sebab itu apa namanya, terkait masalah perjuangan Nabi dan Imam Ma'sum itu, ya, di alam ahad itu, alam perjanjian sudah dipaparkan. Kamu mau nggak begini? Kayak misalnya katakanlah seseorang begitu ditawarkan suatu pekerjaan, suatu peristiwa, kamu mau nggak melakukan hal ini, kesini gaji sekian, tapi nanti ada bahaya atau misalnya nanti terjadi apa gitu. Karena keuntungan sangat besar untuk anak istrinya atau masa depannya, ya dia berani berjuang di situ, seperti peperangan.